Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul arbi'a, 10 September 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, dari Kitabul Iman, yang mana sekarang kita masuk kepada bab yang ke-6. Babu it'amut ta'ami minal Islam. This hadis, Babu it'amut ta'ami minal iman. Al-Bukhari said, chapter to feed others is a part of Islam. Memberikan makanan kepada orang lain adalah dari keutamaan seorang muslim, muslim yang sangat baik. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibn Khalid qala haddatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. So narrated from Abdullah ibn Amr ibn al-As, ana rajulan man sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A man asked the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyu al-islami khairun? What sort of deeds or what quality of Islam are good? Maknanya, wahai Rasulullah, di saat seseorang datang kepada Nabi bertanya, ayyul islami khairun? Tipe seorang muslim yang bagaimana yang dia itu khairun? Dan perlu diketahui, kalimat khairun bimakna akhyaru, ala ismi tafdil akhyaru. Maka maknanya seorang muslim yang lebih baik keislamannya. Maksudnya dia seorang muslim, namun semua orang muslim, sama-sama muslim. Nah, di sini bagaimana kedudukan seseorang muslim yang lebih baik dari muslim yang lainnya. Jadi kita sama-sama muslim di sisi Allah, dan muslim adalah perkara yang baik di sisi Allah, melaksanakan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Namun orang ini menanyakan muslim yang lebih baik, dia di atas derajat kaum muslimin lainnya, itu maknanya. Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, to feed the poor and greet those whom you know and those whom you don't know. The meaning is greet those, yakni give salam. Maka di sini ada dua jawaban. Ayul Islam khairun? Orang muslim yang paling baik keislamannya yang bagaimana ya Rasulullah? To feed the poor. Jawaban pertama, melaksanakan sedekah dengan membuat makanan dibagikan kepada
orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar bersifat umum, mulai dari tetangganya atau orang yang jauh di sana seperti di Filistin atau di tempat yang lain, dari desa yang lain yang panennya gagal atau terkena musibah banjir bandang, keluar dari rumahnya, tinggal di camp-camp ataupun kemah-kemah, kelaparan, maka kita memberikan makan kepada mereka. Maka bersifat umum, bahkan memberikan makanan kepada yang dekat dari saudara-saudara kita kaum muslimin, dari santri misalnya, atau dari orang-orang yang di sekitar kita, to feed the poor. Dan yang kedua, taqra'us salam, give salam, greet those whom you know and those whom you don't know. Memberikan salam kepada orang-orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Maka pemberian salam barakallahu fikum di dalam Islam suatu perkara yang agung. So give salam is something big in Islam, not just only assalamu alaikum. Because if we back to the meaning, jika kita kembali kepada makna assalamu alaikum, peace for you, warahmatullah, and rahmah from Allah, and wabarakatuh, and Allah give you barakah. So this assalam. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. So if you make salam to all Muslim, you really know this your student or your teacher or your friend, or maybe you didn't know. Just he came to you or passing in front your house, so give salam. Maka memberikan salam kepada yang kenal dan yang tidak kenal itu keutamaan yang besar. So 2 point for make a good of the Muslim, make better of the Muslim. What is the 2? To feed the poor. And the second, give salam to all people whom you know and whom you do not know. And give salam in the other hadith, like in Sahih Muslim, we already have reason for make you love to the Muslim or between Muslim, and loving between Muslim because Allah evidence from the iman, and whose believer to Allah iman, Allah give him paradise. Maka di dalam hadis Muslim yang lalu telah kita lewati bahwa pemberian salam di antara kaum muslimin yang dikenal atau yang tidak dikenal penyebab dari kecintaan. Dan kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lain dikarenakan Allah, maka dia penyebab keimanan. Seseorang menjadi beriman. Dan iman tidaklah kecuali menyebabkan dia masuk kepada surga. Where is the dalil? The dalil fi riwayat Muslim an Abi Hurairah, la yadkhulunal jannah hatta tahabu wala tahabu hatta wala tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum
afsus salam bainakum. So this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, never enter to the paradise until y'all is mu'min. Have faith to Allah and believer. So not someone believer until he love to the other Muslim because Allah. So we love our brother Muslim because Allah. This is from iman. So Nabi Muhammad SAW said, afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum. So I give you something, if you did it, so Muslim will love you and Allah make you love all the Muslim. Fafsus salam bainakum. You give salam to whom you know and to whom do not know. Maka sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kenal. Subhanallah. Salam adalah perbuatan yang agung. Dan kita praktekkan setiap kita bertemu dengan kalian. Kita mau sholat bertemu, assalamualaikum. Maka dijawab waalaikumsalam. Dengan ini Allah menambah kecintaan kita. Dan di hadis Ashabus Sunan, walam yusallim ahadun hatta yatasafaha illa tatasaqatu adunu bainahuma. So if someone gives salam and take his hand, maka salam dan berjabat tangan, maka Allah forgiven all the sins. Allah forgiven all the sins for them. So this hadith, alhamdulillah, we now back to the chain. Haddathana Amr ibn Khalid. Fa Amr ibn Khalid barakallahu fikum al-Harrani. Al-Harrani from Egypt. So he stay in Egypt. Amr ibn Khalid al-Harrani is the Sheikh al-Bukhari. He stay in the stage of the tens. Fi tabaqah al-ashirah. And this man is Siqah. Daruqutni say Siqatun hujjah. And Salamah ibn al-Qasim said Siqah. Wa Abu Hatim, he is mutashaddid saduq. So the point is this man is Siqah. Dan Abu Hatim di sini dalam keadaan mutasyaddid mengatakan saduq, dan yang lainnya mengatakan Siqah. Bahkan ada Ruqutni mengatakan Siqatun hujjah, di atas dari derajat Siqah. Maka rawi ini rawi yang Siqah. Haddatsana Laits, wa Laits huwa Ibnu Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Dan Laits Ibnu Sa'ad telah kita lewati, maka dia juga dalam keadaan Siqah atau di atas derajat Siqah. Kemudian haddatsana Yazid. Man huwa Yazid? Yazid ibnu Abi Habib. Yazid ibnu Abi Habib. Wa huwa al-Misri. Awas, 3 sanad semuanya dari Mesir. Dan dia hidup di Tabaqah al-Khamisah. Karena tadi Laits ibn Sa'ad muridnya di Tabaqah as-Sabi'ah min kibar itba'ut tabi'in. Maka di sini dia di Tabaqah yang kelima. Dan Tabaqah yang kelima is the small of the tabi'in. Dia tabi'i yang kecil. Dan di sini Yazid ibnu Abi Habib Siqah. Maka ditanya Abu Zur'ah tentang Yazid, dikatakan Misri Siqah. Dia seorang dari Mesir yang Siqah.
Dan berkata Ibnu Yunus, Abu Sa'id Ibnu Yunus Al-Misri, dan dia dari ulama ahli Misr, kana mufti ahli Misr fi zamanih wa kana haliman aqilan, bahwa dia adalah seorang mufti dari Mesir dan sangat cerdas dan berakal, sangat mempunyai hikmah dari fatwa-fatwanya karena mufti. Wa kana awal man adharul ilm bi Misr wal kalam fi al halal wal haram wa masail. Maka dia pelopor orang-orang yang faqih, yang berbicara dengan ilmu permasalahan halal dan haram dan yang lainnya. Dan Laits Ibnu Sa'ad yang merupakan muridnya mengatakan bahwa Yazid Ibnu Abi Habib Sayyidana wa alimana, bahwa dia adalah tuan dan pengajar kami, orang yang besar di sisi Laits, pengajar dari Mesir. Dan begitupun Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah tadi mengatakan Misri thiqah, dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad kana thiqatun katsirul hadis, maka dia rawi yang thiqah, hadisnya banyak. Maka Yazid ibnu Abi Habib Al-Misri dari Mesir, dan juga haddatsana Abul Khair. Faman Abul Khair? Marsad Ibni Abdullah Abul Khair Al-Yazani Al-Misri, maka Misr juga. Dan dia di tabaqah ats-tsalitsah, dia di derajat, he is in the stage of the third. The meaning is tabi is small, or tabi'i mutawassit, he is the middle of the tabi'i. Ibnu Yunus Al-Misri said, kana mufti ahli Misr fi zamanih. So he is mufti, make fatwa. Dan disikotkan oleh Al-Faswi Ya'qub Ibnu Sufyan, dikatakan dia rawi yang thiqah. Dan berkata Muhammad Ibnu Sa'ad kana thiqah walahu fadl wa ibadah. Maka inilah dari sanad-sanad. Indak ya Muhammad. Mafi mikrofon. Allahumma musta'an. Hada sanad musalsal biman bil misriyin. Benar jawabannya. Ma'asma. Maka sanad ini adalah sanad dari orang-orang Mesir yang semuanya berasal dari Mesir. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita. Sekarang kita tasmi'. Fadhalu.